ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik, saat ini kita mulai ibadah kita, namun sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdiri untuk menyanyi Mas Delkate. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah daun Tuhan, kami kunjung bertidur Dia. Oh betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dan masih memberikan kami nafas kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati Kakak Selvi yang akan memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca Mazmur pasal 136, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kasih setia Allah kepada orang Israel, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Silakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba, biarlah hamba hanya boleh berkata, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-29. Kakak ulang. Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-29. Untuk menghormati firman Tuhan, Kak Sevi mengundang adik-adik untuk berdiri. Lembaga Alkitab memberi judul Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang di Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazbah ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, hari ini Kak Selvi akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi dengan topik "Aku semangat memberitakan keselamatan", di mana pembacaan kita hari ini menceritakan tentang kisah Rasul Paulus. Nah adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi,
Kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, pasti semuanya percaya ya sama Tuhan Yesus. Kakak juga seperti itu. Nah, adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita dapatkan? Ya, yang pastinya kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu adik-adik kita dapat melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mau memberikan dirinya untuk disalibkan. Nah, adik-adik, seperti pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga ayat 29, di mana menceritakan tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana saat itu dia menyampaikan, memberitakan keselamatan itu kepada semua orang ya yang dia temui, termasuk saudara-saudaranya orang-orang Yahudi. Dia mau meyakinkan bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Ya, namun adik-adik, saat dia menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang dia temui, dia mengalami begitu banyak penolakan. Bahkan adik-adik, ada yang berusaha ingin mencelakakan Rasul Paulus. Bahkan ada yang ingin supaya Rasul Paulus itu dipenjarakan. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Rasul Paulus tidak mundur, tapi dia tetap semangat. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukannya. Nah, saat itu adik-adik, apa yang terjadi? Saat Rasul Paulus ingin dipenjarakan, dia ingin dituduh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak dia lakukan. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-19. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Nah, dia bertemu dengan kaisar. Dia menyampaikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Nah, meskipun adik-adik saat itu dia berusaha dicelakakan sama orang-orang, ya, saat itu ingin dipenjarakan, dia tidak takut. Dia tetap semangat, dia tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Nah, meskipun saat itu ada yang tidak suka, ada yang berusaha ingin mencelakakan dia, tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan, dia tetap semangat. Nah, adik-adik sama juga seperti kita adik-adik, ya, sebagai Rasul Paulus di masa kini, yaitu kita, kakak, adik-adik, ya. Nah, kita harus tetap semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, berita keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada semua orang, baik di keluarga kita, di sekolah kita. Ya, sekarang kita tidak sering-sering ke sekolah, kita bermain sama teman, mungkin bisa kita sampaikan dengan cara apa? Dengan sikap hidup yang baik, dengan melakukan buah roh. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Kalau ada yang melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. Nah, adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan hari ini boleh membuat adik-adik tetap semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui sikap hidup yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan judul lagu Tiap Langkah. Tengah gelombang
mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di pagi yang indah ini. Biarlah firman-Mu ini tidak saja kami dengar, namun kami boleh kembali melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat untuk menyampaikan firman Tuhan melalui sikap hidup kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, berkatilah kami dalam bangku pendidikan kami, biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak yang rajin belajar, sehingga kami boleh menggapai cita-cita kami. Namun biarlah juga kami terus menjadi anak-anak yang terus percaya dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan melalui sikap hidup yang baik, rajin berdoa, rajin beribadah, dan selalu dengar-dengaran kepada Papa dan Mama di rumah. Dan kami mau berdoa, Tuhan, berkati juga Papa dan Mama, berikan kesehatan, kekuatan, berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua kami. Dan kami mau berdoa buat semua rumpun keluarga kami, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami jika ada yang sakit, biarlah Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Begitu juga dengan keluarga kami yang sakit. Biarlah melalui makanan, minuman, serta obat yang diberikan, serta kasih sayang dari keluarga kami ataupun teman kami, mereka boleh cepat sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak pelayan, biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan. Dan buat gereja GPIB, terkhusus buat GPIB Sion Nunukan, biarlah Tuhan terus memberkati sehingga boleh menjadi berkat buat masyarakat yang ada di Nunukan, terkhusus buat kami jemaat Nunukan. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin negara kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan semakin ditambah-tambahkan buat mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sikap takut hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami atau di antara kami ada yang berulang tahun. Biarlah Tuhan semakin menambah-nambahkan sukacita di dalam kehidupan kami, dan biarlah umur panjang yang Tuhan berikan boleh kami gunakan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seruan hati kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk selamat persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kami atas kehidupan, dan juga kami sudah memberikan apa yang daripada kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Nah, adik-adik, sebagai tugas tambahan buat adik-adik di rumah, ya, kakak minta kepada adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama.
Mazmur 136 ayatnya yang pertama dengan menggunakan gerakannya adik-adik ya. Gerakannya seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Gerakannya seperti itu ya. Nanti videonya silakan dikirimkan di WA Kakak Pelayan. Nanti videonya ini akan kakak putarkan di acara ulang tahun Pemkab PA yang akan dilaksanakan pada bulan September. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi yang indah ini. Mari kita berdiri, kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami dari pagi hingga malam harinya nanti. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kakak layan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.